A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah kitab Al-Hikam. Al-Hikam li Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Penterjemah Haji Salim Bahreis. Penerbit Balai Buku Surabaya. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi atau memenuhi hati para walinya, dipenuhi dengan kasih sayangnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan yang mengistimewakan jiwa mereka, para walinya, para wali Allah, diistimewakan dengan sifat ataupun sikap memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para wali Allah itu punya sifat, punya sikap, mereka itu memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, Tuhan yang mempersiapkan sir mereka, rahasia batin mereka, para wali Allah, disiapkan untuk menerima bahan ma'rifatnya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat artinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati mereka, hati nurani mereka, para wali, merasa bersukaria dalam kebun ma'rifat Allah. Ma'rifat diibaratkan seperti kebun. Dan roh mereka, para wali, bersuka-suka di alam malakut. Sedangkan sir rahasia hati mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam fikiran mereka. Keluar dari alam fikiran mereka, apa yang keluar? Berbagai permata ilmu. Dan keluar dari lidah mereka mutiara hikmah. Hikmah artinya pengertian, pengetahuan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih mereka, para walinya, dipilih untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengutamakan mereka, para wali itu, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbagilah antara salik dan majdub. Ada salik, ada majdub. Dan terbagilah antara mencintai dengan yang dicintai. Mereka, para wali, tenggelam dalam cinta zat Allah dan timbul kembali, karena setelah tenggelam timbul kembali, muncul kembali, karena memperhatikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber dari semua ilmu dan nur.
sumber dari semua ilmu dan nur. Sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifah dan sir atau rahasia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho pada keluarga dan para sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho terhadap mereka yang tetap taat mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun sesudah itu, maka dikatakan, adapun dalam segala masa, dalam setiap masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya adalah ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala masa itu ilmu tasawuf termasuk semulia-mulia ilmu, termasuk ilmu terbesar dan tertinggi, sebab dia ilmu tasawuf itu adalah sebagai intisari daripada syariat. Bahkan ilmu tasawuf menjadi sendi yang utama di dalam agama Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Maryam, yang toko. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat, yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dicernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, itu ilmu tasawuf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ditafsiri supaya mereka mengenal aku, makrifat kepadaku. Karena seorang tidak bisa ibadah kepada Allah kecuali dia itu makrifat dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada Allah. Sebab dari ilmu inilah, ilmu tasawuf, akan dapat memancar nur hakikat sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dinilai dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu sedang kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis disusun oleh Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Husain bin Atta'ila Sakandari. Barangkali satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia
berupa ilmu laduni atau ilmu rahasia kudus. Adapun had atau definisi ilmu tasawuf dalam arti ilmu tauhid, maka Al-Imam Al-Junaid berkata, ilmu tasawuf atau ilmu tauhid adalah mengenal Allah. Mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara. yakni hubungan dengan Allah tanpa perantara. Yang kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnatur Rasul, sunnah Rasulullah. Ilmu tasawuf itu melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu tauhid adalah melepas hawa nafsu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, merasa tidak memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Merasanya memiliki Allah, merasanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun caranya yaitu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga setelah mengenal maka akan menyadari sifat-sifat dan afal Allah di alam semesta ini. Adapun gurunya, siapa gurunya? Yaitu gurunya, maka gurunya adalah Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu, dan beliau telah melaksanakannya lahir dan batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Adapun manfaatnya, manfaat ilmu tasawuf yaitu mendidik hati seseorang sehingga dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih hati, berbudi pekerti yang luhur dalam menghadapi semua makhluk. As-Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala berkata, perjalanan kami, yakni maksudnya ilmu tasawuf, terdiri di atas lima pondasi. Satu, takwa pada Allah lahir batin di dalam pribadi sendiri ataupun di hadapan halayak umum. Takwa kepada Allah pada zahir dan batin, baik dalam keadaan bersendirian ataupun di halayak umum. Yang kedua adalah mengikuti sunnatur Rasul, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kata beliau Imam Sadili, tasawuf beliau itu adalah berpondasikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua kata dan perbuatan. Yang ketiga, pondasinya adalah mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan atau kebencian mereka. Yakni maksudnya tidak menghiraukan apakah mereka makhluk itu suka atau benci. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho, suka kepada kita. Semata-mata hanya memperhatikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah rela atau ridho menurut hukum Allah, taat pada hukum Allah baik itu ringan ataupun berat.
Dan yang kelima adalah kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara'. Apa itu wara'? Wara' menjauh dari semua yang makruh, yang syubhat dan haram. Wara' dan tetap istiqamah di dalam mentaati semua perintah, yaitu tetap tabah dan tidak berubah, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melaksanakan sunnatur Rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus selalu waspada dan melakukan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur. Dan untuk melaksanakan pondasi tidak hira pada makhluk dengan sabar, caranya adalah dengan sabar dan tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melaksanakan rela atau ridho pada Allah, caranya adalah dengan menerima atau qanaah, tidak rakus, dan hanya menyerah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada qanaah pada Allah. Dan untuk melaksanakan kembali kepada Allah dalam suka dan duka, caranya adalah dengan bersyukur ketika diberi dalam keadaan suka, dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketika mengalami sesuatu duka. Dan kesemua itu untuk bila bisa melaksanakannya berpokok pada 5. Satu, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi menjalankan itu semua. Dan yang kedua, berhati-hati dari yang haram dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, baik dalam berkhidmat sebagai hamba. 4, melaksanakan kewajiban. 5, menghargai atau menjunjung tinggi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tinggi semangatnya pasti naik derajatnya, dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang benar di dalam taatnya pasti akan mencapai tujuan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang melaksanakan kewajiban dengan baik, maka dia akan bahagia hidupnya. Dan siapa yang menjunjung tinggi nikmat berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Wallahu a'lamu bissawab. Itu dulu yang kita baca dari terjemah kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari yang diterjemahkan oleh Haji Salim Bahrais. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak cukup rekaman itu didengarkan sekali, didengarkan berulang kali agar dapat kita fahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ayam.